Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Pojok Omah. Kembali kita akan belajar tentang SketchUp. Nah, ini bagian pembelajaran paling dasar, masih basic ya. Kemarin kita sudah membahas tentang 3 tool ini. Bagi teman-teman yang belum melihat atau belum mengerti tentang 3 tool ini, bisa dilihat linknya saya tampilkan di pojok atas ya. Hari ini kita akan membahas tentang keempat atau kelima tool ini. Kelima tool ini, fungsi dan cara penggunaannya. Yang pertama kita akan menggunakan tool yang namanya push pull. Push itu push itu ya? Push itu didorong, pull itu ditarik. Teman-teman bisa mengeklik di logo ini atau bisa juga menggunakan shortcut yaitu tombol P. Nah, teman-teman bisa melihat di sini saya sudah membuat gambar 2 dimensi. Ada persegi panjang, ada bulat, dan ada persegi 6. Cara membuatnya ya kita menggunakan tool yang ini, bisa teman-teman bikin sendiri. Nah, cara penggunaannya, fungsi dari push tool ini ya untuk menarik atau mendorong. Kita ulangi ya. Jadi caranya kita klik di sini, dilepas, kemudian tinggal kita tarik sesuai dengan keinginan kita. Bisa ke bawah, bisa ke atas, sesuai dengan keinginan kita. Nah, caranya sama seperti kemarin. Kalau kita kesulitan dengan ketinggian yang kita mau paskan, kita bisa mengetik di sini. Kita bisa ketik, katakanlah saya menggunakan tinggi 50 cm misalkan. Kita ketik 50 cm, kemudian enter, dan secara otomatis dia akan naik 50 cm. Demikian juga yang bulat, misalkan kita tarik 30 cm, ketik 30 cm, maka dia akan naik 30. Kemudian ini juga 30 cm. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah push pull. Pull. Push tadi itu mendorong, pull itu menarik. Nah, fungsinya adalah push. Kita dorong. Katakanlah misalkan di sini ini terlalu tinggi atau ini terlalu lebar. Nah, tinggal kita klik, kemudian kita dorong. Nah, kita dorong sesuai keinginan kita. Nah, misalkan ini mau saya kurangi 20 cm misalkan. Nah, kita dorong sedikit ke arah pengurang, kemudian kita klik 20. Nah, maka dia akan berkurang. Atau sebaliknya, mau saya tambahi 20 cm. Kita tarik ke depan, kemudian kita klik 20. Kita ketik 20, kemudian enter. Maka dia akan kembali ke bertambah 20 cm. Terus misalkan saya mau membuat ini ditarik sebagian. Ini kan full tadi ya. Satu bidang ini saya tarik full atau saya dorong full. Nah, sekarang saya ingin menarik atau mendorong hanya sebagian. Katakanlah separuh dari bidang ini. Nah, maka caranya kita bagi dulu bidangnya. Misalkan mau saya bagi 2. Ini midpoint itu berarti di posisi di tengah. Nah, saya bikin garis di sini. Kemudian saya dorong. Misalkan yang atas yang mau saya dorong, tinggal saya dorong. Nah, otomatis yang terdorong hanya bagian atasnya saja. Nah, saya dorong misalkan 10 cm. Nah, kemudian saya mau bikin lagi di sini. Saya ulangi. Salah. Nah, saya mau bikin lagi di sini. Saya dorong ke sini. Nah,
10 misalkan. Nah, maka akan terdorong. Nah, kemudian di bulatan ini. Kalau untuk bulatan ini yang bisa kita tarik dan kita dorong hanya bagian yang atas ini saja. Karena ini tegak lurus dengan antara bidang atas dengan bidang ini, bidang bawah, itu tegak lurus sehingga bisa kita tarik naik turun. Tapi sebaliknya untuk bagian di sini, karena dia tidak tegak lurus, dia akan bidang aslinya itu kan memutar ya. Nah, kalau kita lihat dari atas kan seperti ini. Jadi ketika kita dorong dari sini ke sini, dia tidak bisa. Nah, sebaliknya kalau dia dari depan gini, ya, dia kan tegak lurus. Antara ini dengan ini tegak lurus. Atas dengan samping ini tegak lurus. Sehingga kalau kita push ke atas ke bawah, dia bisa. Nah, sama seperti itu. Kemudian kalau kita mau membagi ya sama saja seperti tadi. Misalkan di sini mau saya bagi. Nah, saya bagi gini misalkan. Nah, ini saya mau bikin kue. Nah, ini ditarik, ini dorong, ini ditarik juga. Nah, ini didorong tinggi. Ini ditarik, didorong juga. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oh ya, satu lagi. Seandainya kita mau membuat ketinggian yang misalkan ketinggiannya ini saya samakan dengan ketinggiannya ini kan tidak sama. Nah, caranya mudah sekali, tinggal kita klik di sini, kemudian kita arahkan dengan bidang yang akan kita sejajarkan tingginya. Nah, kita klik. Nah, maka ini dengan ini tingginya sudah sama. Katakanlah saya mau mensejajarkan dengan yang bagian sini misalkan. Nah, tinggal kita tarik, kita arahkan di sini. Nah, maka dia akan sejajar dengan garis ini. Nah, ini juga bisa ditarik. Nah, bisa ditarik. Nah, kemudian yang kedua, saya hapus dulu ini semua. Tool yang kedua adalah offset. Offset itu bukan kalau main bola kemajuan, bukan. Ini offset yang lain. Offset ini katakanlah teman-teman biasanya mau bikin rumah gitu ya. Ini misalkan ini sudah ada ruangan. Nah, terus mau bikin tembok yang otomatis di sini akan kita garis. Nah, kalau kita mau garis satu-satu, misalkan di sini kita garis seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seperti ini, baru nanti kita pakai pull. Nah, ini akan lama sekali. Kelamaan. Nah, enggak akan ini apa? Ya kalau cuma sedikit enak, tapi kalau banyak ya kelamaan. Nah, itulah fungsi dari offset. Caranya seperti ini, kita klik di garis ini. Nah, bisa di sini, bisa di sini. Kita klik. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Kita mau katakanlah tembok itu biasanya 5 cm misalkan. Ya, kita klik 5, kemudian enter. Nah, otomatis dia akan membuat apa ya istilah duplikasi tapi diperkecil. Duplikasi dari sisi ini tapi diperkecil. Nah, kalau kita mau bikin dinding tinggal kita pull saja. Hari ini kita pull. Nah, jadi sebuah ruangan. Nah, misalkan kita buat yang lain. Kita buat gambar yang lain. Misalkan ini ya. Dan kita offset. Offsetnya misalkan saya ulangi. Misalkan 50. Nah, kemudian kita tarik. Nah, ini sudah
sudah jadi rak apa namanya, rak heksagon. Nah, sudah jadi. Kalau kita mau menghilangkan yang atasnya ini, bidang belakangnya ini, tinggal kita klik eraser. Oh, nggak bisa. Jadi tinggal kita klik di sini, kemudian kita delete pakai tombol delete. Nah, otomatis bidang ini menjadi bolong tengahnya. Nah, begitu teman-teman, bolongan. Nah, kemudian yang ketiga adalah move tool. Ini fungsinya untuk memindahkan, entah itu memindahkan satu bidang ini menjadi grup atau memindahkan hanya satu sisi. Misalkan ini saya memindahkan satu sisi, kita klik di sini. Nah, dia akan pindah, satu sisinya ini akan pindah. Nah, bagaimana kalau ingin semuanya ini pindah? Ada dua cara. Yang pertama bisa klik 3 kali di bidangnya. Nah, otomatis dia akan terselect semua. Satu bidang ini akan terselect, baru kemudian kita move. Kita klik, kemudian kita seret. Nah, kita lihat garisnya. Nah, jika merah seperti ini, berarti dia sejajar dengan sumbu garis merah. Kalau dia ke warna hijau seperti ini, berarti dia sejajar dengan sumbu garis hijau. Demikian juga ketika merah, biru, nah, dia akan sejajar dengan garis biru, berarti dia tegak lurus dengan biru. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, kita bisa membuat ini menjadi grup. Nah, karena kelemahannya tadi kalau kita select 3 kali, begitu kita klik di daerah lain, dia akan hilang. Dan ini akan tetap menjadi garis sendiri-sendiri. Nah, kita bisa membuatnya menjadi grup. Klik 3 kali, kemudian klik kanan, make group. Nah, ini akan menjadi grup satu-satuan. Nah, begitu kita move, tinggal kita tekan saja, kita tarik, kita ingin pindah kemana, bisa. Kita pindah kemana saja bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah rotate. Rotate ini fungsinya untuk memutar bidang ini. Nah, karena ini tadi sudah saya bikin grup, jadi saya sekalian bikin contoh di sini. Katakanlah ini mau saya putar, sumbunya kita pakai sumbu sudut sebelah sini misalkan. Kita klik di sini, kemudian yang akan kita putar apakah ini yang diputar ke sini ataukah ini yang kita putar. Katakanlah ini yang saya putar. Klik. Nah, antara ini dengan ini sudah menjadi sumbu. Nah, tinggal kita mau putar kemana. Nah, ini berarti 90 derajat. Bisa dilihat teman-teman di sini angle-nya. Nah, ini berarti 93 lah. Katakanlah saya mau membuat ini berputar 45 derajat. Saya tinggal tulis 45 derajat ke arah sini misalkan. Saya tulis 45. Baru enter. Nah, ini berarti sudah bergeser atau berputar 45. Nah, sebenarnya fungsi berputar ini tidak hanya di rotate, di sini tadi juga sebenarnya ada. Nah, kita lihat ini ada titik-titik. Bukan titik, apa namanya ini? Tanda plus ini ya. Nah, ini berarti bisa kita putar. Misalkan di sini yang kita rotate. Nah, kita putar kemana? Nah, ini bisa. Atau cuman dia pakai sumbu tengahnya. Misalnya di sini. Ini juga bisa. Nah, kita mau putar, ini juga bisa. Tergantung keinginan kita. Kemudian ini sudah. Nah, yang terakhir scale. Scale ini untuk merubah skala, merubah ukuran. Yang kita bisa ubah itu mau yang sudah kita grup ataupun yang belum di grup itu bisa kita rubah. Misalkan skalanya yang sudah kita grup ini kita mau rubah, misalkan kita klik scale, nah akan ada titik-titik seperti ini. Nah, tinggal kita sesuaikan
Misalkan ini yang mau saya kecilkan. Nah, kita kecilkan ke sini bisa. Atau yang ini aja. Nah, bisa. Atau atasnya saja. Nah, naik turun bisa. Atau ini tengah, nah, bisa. Nah, demikian juga bidang yang hasilnya nanti kan seperti ini ketika sudah di skala. Atau bidang yang belum di grup, misalkan saya mau membuat gambar segi 4 saja ya. Nah, kemudian saya bikin jadi tak. Nah, terus mau saya rubah. Nah, karena ini belum di grup, maka bidang mana yang kita klik itu yang akan kita rubah. Misalkan ini. Nah, ini bisa kita rubah seperti ini, yang lainnya tidak ikut. Hanya bidang. Satu bidang ini saja, satu sisi ini saja yang berubah ukurannya. Adapun yang lainnya tidak ikut. Nah, dia tidak ikut yang lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, 5 tool tadi sudah sedikit saya sampaikan. Nah, barangkali teman-teman yang lain bisa nambahi, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika ada teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, bisa di like dan di share. Serta bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, salam pojok omah.